Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Chai Putri dengan NIM 220240140775. Dalam video ini saya akan menganalisis mengenai e-commerce pada penjualan alat sholat. Yang pertama itu kita menganalisis pasar dan target pelanggan. Kemudian kita menentukan siapa target pelanggan utama kita, mulai dari usia, demografi, minat, dan perilaku belanja. Kemudian yang pertama itu dari segi usia, dari alat sholat ini itu mencakup usia sampai 5-60 tahun, di mana demografinya itu pria dan wanita yang beragama muslim atau Islam, kemudian tinggal di daerah perkotaan atau semi perkotaan, kemudian berstatus sebagai pekerja, ibu rumah tangga, pelaku usaha kecil atau bisa dikatakan reseller, maupun siswa dan mahasiswi. Kemudian memiliki minat, di mana minatnya tinggi terhadap produk Islami dan ibadah, menyukai produk dengan desain menarik, nyaman dan praktis, kemudian peduli terhadap kualitas bahan serta tampilan atau estetika dan syar'i. Kemudian perilaku belanja itu dapat dilihat dari seringnya belanja online melalui marketplace atau media sosial, responsif terhadap promo, diskon, dan bundling produk, di mana cenderung mencari review atau testimoni sebelum membeli, kemudian tertarik dengan produk limited edition atau edisi tertentu seperti edisi lebaran, dan lain-lainnya. Kemudian apa masalah atau kebutuhan spesifik yang ingin dipecahkan oleh e-commerce untuk target pelanggan tersebut? Nah, di mana membantu pelanggan menemukan alat sholat yang berkualitas, nyaman, dan terjangkau dalam satu platform yang sudah diakses tanpa perlu repot datang ke toko fisik. Kemudian, siapa pesaing utama di pasar? Pesaing utamanya yaitu toko alat sholat di marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, serta brand-brand lokal yang memiliki toko online khusus alat ibadah seperti Rabbani, Elzata, dan lain sebagainya. Kemudian apa keunggulan kompetitif yang akan saya tawarkan, yaitu desain produk yang eksklusif dan elegan, kemudian bahan yang berkualitas tinggi, harga yang kompetitif, pelayanan cepat, serta kemasan yang menarik dan cocok dijadikan hadiah. Kemudian bagaimana tren pasar saat ini dan masa depan? Tren pasar saat ini dan masa depan itu, saat ini tren menunjukkan meningkatnya pembelian produk keagamaan secara online, terutama itu menjelang Ramadan dan Idul Fitri, dan kedepannya pasar ini akan semakin berkembang seiring bertambahnya pengguna internet dan meningkatnya kesadaran beribadah. Kemudian produk dan layanan. Produk dan atau layanan apa yang akan saya jual? Produk utamanya yaitu meliputi mukena, sajadah, peci, tasbih, dan Al-Quran. Kemudian layanan tambahannya itu berupa pengemasan khusus, gift wrap, dan ucapan personal. Kemudian bagaimana saya akan mengelola inventaris dan stok produk, di mana menggunakan sistem manajemen stok digital untuk memantau ketersediaan produk secara real time. Kemudian menyusun jadwal restock berdasarkan data penjualan bulanan. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu layanan pelanggan apa yang saya sediakan, yaitu layanan CS melalui WhatsApp, live chat, dan media sosial untuk membantu pemesanan, pengembalian barang, dan menjawab pertanyaan seputar produk. Selanjutnya, platform dan teknologi. Pertama, platform e-commerce apa yang paling sesuai dengan kebutuhan saya, yaitu Shopify atau e-commerce untuk website utamanya. Terus ditambah integrasi dengan marketplace seperti Shopee dan Tokopedia. Kemudian fitur apa yang paling penting untuk e-commerce saya, yaitu keranjang belanja, sistem pembayaran otomatis, integrasi dengan media sosial, kemudian fitur review pelanggan, notifikasi stok, dan pelacakan pesanan. Kemudian bagaimana saya memastikan keamanan dan privasi data pelanggan? Caranya itu menggunakan SSL encryption, sistem pembayaran yang terpercaya, atau biasa dikatakan Mitrans, OVO, GoPay, Dana.
serta tidak membagikan data kepada pihak ketiga. Kemudian bagaimana saya mengelola dan menganalisis data penjualan dan pelanggan, yaitu menggunakan dashboard analitik untuk melihat tren pembelian, produk terlaris, dan perilaku pelanggan, lalu menggunakan untuk perencanaan promosi dan restock. Kemudian pemasaran dan penjualan, bagaimana saya akan memasarkan e-commerce saya pada target pelanggan, yaitu melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, email marketing, dan iklan berbayar seperti Google Ads dan Facebook Ads. Kemudian strategi penetapan harga apa yang akan saya gunakan, yaitu strategi harga kompetitif dengan diskon musiman, kemudian bundling produk, dan promo gratis ongkir untuk pembelian di atas nominal tertentu. Kemudian bagaimana saya akan membangun merek dan loyalitas pelanggan, yaitu dengan memberikan kualitas terbaik, pelayanan ramah, program loyalitas atau point reward, dan konten yang edukatif seputar ibadah. Kemudian bagaimana saya mengukur keberhasilan upaya pemasaran dan penjualan, yaitu melalui metrik seperti traffic website, conversion rate, average order value, atau retensi pelanggan dan ROI dari iklan. Bagaimana saya membangun interaksi dengan pelanggan, yaitu melalui media sosial seperti email, live chat, serta feedback atau polling rutin untuk mengetahui kebutuhan mereka. Kemudian operasi dan keuangan. Beberapa anggaran awal yang dimiliki untuk membangun dan menjalankan e-commerce. Awalnya itu sekitar 25 juta untuk pengadaan awal produk, kemudian pembuatan website, branding, stok kemasan, dan pemasaran awal. Kemudian bagaimana mengelola keuangan, atau bisa dikatakan omset dan keuntungan, yaitu menggunakan aplikasi akuntansi sederhana seperti buku kas atau jurnal untuk membantu arus kas, laba bersih, dan pengeluaran operasional. Bagaimana Anda mengelola logistik dan pemenuhan pesanan, yaitu bekerja sama dengan ekspedisi seperti JNE, Si Cepat, Antar Aja, serta menyedia pilihan someday delivery untuk wilayah tertentu. Bagaimana saya menangani masalah komplain pelanggan, yaitu menyediakan kebijakan pengembalian barang yang jelas, respon cepat dalam 1x24 jam, dan memberikan kompensasi apabila diperlukan. Bagaimana saya mengukur keberhasilan e-commerce, yaitu dengan melihat pertumbuhan penjualan bulanan, di mana tingkat kepuasan pelanggan, repeat order, dan review yang positif. Itulah analisis mengenai produk alat sholat dari saya. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.